يقول الله يقول في كتابه العزيز ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية إلا لخاطر هؤلاء. الله يقول في كتابه الكريم ما خلقت أرضا مبنية ولا سماء مدحية. ده قرآن. هؤلاء يا عمرو يا حبيبي هذا قرآن. هذا آية قرآنية. طبعا قرآنية يا عمرو. بأي مصحف؟ Oke, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan makin dilancarkan rezekinya, amin amin amin. Namun sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa untuk aktifkan tombol subscribe agar kalian dapat info-info terbaru atau tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih. Dan seperti biasa di video reaction kali ini saya akan mereaction yang saya dapat dari Kaf Media Channel dengan judul pengen diinjek-injek mukanya nih pendeta Syiah, iblis pun kalah dalam berdusta. Oke, seperti apa dan isi sajanya dalam channel ini kita simak bersama-sama. وأعتقد أن علي قسيم الجنة والنار. قل لي على إثباتي قبل أن نصل الجنة والنار. تفضل. ما هي الأدلة؟ وهذا سؤال الشيخ. الأدلة الله يقول في كتابه العزيز ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية إلا لخاطر هؤلاء. الله يقول في كتابه الكريم ما خلقت أرضا مبنية ولا سماء مدحية. ده قرآن. هؤلاء يا عمرو يا حبيبي هذا قرآن. هذا آية قرآنية. طبعا قرآنية يا عمرو. بأي مصحف؟ تفضل يا جماعة تفضل. بأي مصحف هذه؟ السؤال الحكي اللي كنا قاعد نحكي انتم ما تقتنعون به. انت دلوقتي خلينا بس بالايه القرانيه. الايه القرانيه دي من عند المهدي بالسداد. لا الايه القرانيه دي من عند القران اللي في المهدي بالسداد، اللي مع المهدي بالسداد. قولي الايه تاني كده، قولي الايه تاني اتفضل. قولي الايه مره اخرى. خطا الايه غلط. يعني بيقول لك يعني قال الله تعالى ما خلق. Oke, ketika si penelpon ini disuruh ulangi ayat-ayat yang dia baca tadi, dia memutuskan sambungan dengan presenter ya. خلقت ارضا مدحيه او كذا مسمى مبنيه. انت فاكر انت يعني مسيلم؟ Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kofizen semuanya, kami telah menampilkan beberapa video tentang Syiah sebelumnya, dan kita akan perdalam lagi pembahasan tentang Syiah. Jadi Syiah itu tidak main-main dalam masalah kesesatan. Kenapa? Karena mereka itu punya Al-Quran sendiri. Jadi mereka meyakini bahwa Al-Quran yang dimiliki umat Islam saat ini baru separuh dari apa yang harusnya dimiliki oleh manusia. Mereka mengatakan Al-Quran yang ada saat ini itu Oke teman-teman, di sini Cak Mu'an akan bicara lagi. Dan seperti apa yang disajikan oleh Cak Mu'an, kita simak dan kita dengarkan. baru separuh. Dan separuhnya lagi itu masih disembunyikan. Jadi umat Islam itu dituduh menyembunyikan Al-Quran yang sebenarnya. Karena menurut ulama-ulama Syiah, pendeta-pendeta Syiah itu mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu harusnya 60 juz. 60 juz. Yang kita miliki sekarang kan 30 juz. Jadi mereka mengatakan 30 juznya itu masih tersimpan oleh Al-Mahdi. Entah Al-Mahdinya Mana ada Al-Quran 60 juz. Sedangkan yang saya tahu atau yang biasa saya belajar itu adanya Al-Quran 30 juz ya. dimana nggak tahu. Pokoknya sekarang ini Al-Mahdi sudah ada, cuman dia bersembunyi di satu tempat dan nanti akan keluar menjelang hari kiamat. Nah itulah yang mereka yakini. Jadi Al-Quran yang 30 juz lagi masih dibawa oleh Imam Mahdi menurut mereka. Nah sedangkan di dalam Al-Quran yang kita pahami sebagai Al-Quran yang sebenarnya yang sudah disempurnakan dari zaman Rasulullah SAW, ya Al-Quran ya itulah Al-Quran 30 juz sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya Muhammad SAW. Tidak ada satupun kekurangan dan tidak ada satupun tambahan, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menambahi Al-Quran dan tidak ada satupun manusia yang bisa mengurangi Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan sungguh kami yang akan menjaganya.
Jadi nggak mungkin Al-Quran akan diotak-atik oleh manusia. Itu nggak akan pernah mungkin. Dalam sebuah perdebatan yang ditayangkan di televisi luar negeri, di mana Al-Quran ini adalah suatu hal yang tidak bisa dibuat oleh manusia maupun robot sekalipun. bukan televisi kita, itu seorang ulama Islam berhasil membongkar kebusukan akidahnya dari seorang Syiah. Pendeta Syiah menelepon ulama. Ternyata di sini teman-teman, ini adalah ulama Islam yang membongkar kedok dari Syiah yang tadi menelpon atau yang terputus tadi itu ya teman-teman. Islam ini dan mengajaknya berdebat. Kemudian ketika ulama Islam ini menanyakan kepada si pendeta Syiah, apa dalilnya, mana dalilnya, maka pendeta Syiah menyebutkan satu dalil yang diklaim sebagai firman Allah, ternyata nggak ada di dalam Al-Quran. Itu adalah ayat palsu. Entah ayat dari mana, mereka dapat dari mana, karangan siapa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu adalah ayat palsu. Dan ini membuktikan bahwa Syiah. Oke teman-teman, ternyata yang dibaca oleh si pendeta Syiah tadi ya dijawab atau dibantah oleh ulama Islam ini ya teman-teman, dimana ayat Al-Quran itu tidak bisa ditirukan atau tidak bisa digantikan lah, intinya itu ya teman-teman ya. Itu nggak tanggung-tanggung dalam masalah berdusta. Jadi dalam akidah Syiah itu wajib untuk bertakiyah. Takiyah itu menipu. Jadi kalau mereka itu rajin menipu, mereka pinter menipu, ya itu wajar. Karena di dalam akidah mereka, akidah wajib mereka adalah bertakiyah. Takiyah itu menipu, berpura-pura, kemudian ya menyembunyikan identitas dan lain sebagainya untuk menipu supaya mereka bisa berkamuflase dengan orang lain. Dan ketika mereka sudah berkamuflase, mereka bisa bergaul dengan begitu banyak orang. Mereka akan menyampaikan doktrin-doktrin Syiah itu kepada orang-orang, dan orang-orang nggak akan sadar kalau itu adalah doktrin Syiah, karena mereka menganggap itu adalah doktrin Islam. Ketika doktrin-doktrin Syiah itu sudah disampaikan kepada mereka, kepada orang-orang, target mereka sudah terpenuhi. Di situ baru mereka menampakkan kesyiahan mereka karena sudah digigung oleh banyak orang. Dan ketika mereka sudah banyak pengikut, baru mereka akan terang-terangan menunjukkan diri mereka seperti apa, wajah mereka seperti apa. Itulah yang selalu mereka lakukan di negara-negara manapun. Dulu Iran itu bukan negara Syiah, tapi karena dengan cara bertakiyah seperti itu, sekarang Iran dikuasai Syiah. Kemudian negara-negara lain yang berkonflik pun sama seperti itu. Orang-orang Syiah lah yang punya peran besar terhadap konflik-konflik yang ada di negara-negara Timur Tengah. Walau Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.